Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Hai Sedulur Smart. Hari ini seperti biasa Evi Wafiro hadir dengan bintang tamu yang keren banget. Hari ini kita masih dengan kepala seksi, dan kepala seksinya adalah Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf ya Pak ya. Kita biasa nyingkatnya tuh PZW. Bapak Haji Muhammad Amin SEMS ya. Assalamualaikum Pak Haji Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana nih? Akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih Pak Haji nih? Ya, ada beberapa kesibukan. Hari kemarin tanggal 3 berapa ya? Itu kita diundang oleh Basnas dalam kaitannya dengan penentuan zakat fitrah. Masya Allah. Ya, meskipun bulan puasa itu masih beberapa bulan lagi. Sudah dekat Pak Haji. Ya. Sudah bau-bau Ramadannya sudah dekat gitu ya. Ya, tapi kita sudah menentukan untuk persiapan kepada masyarakat bahwa nanti selain kita ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga kita menetapkan besaran zakat fitrah yang ada di Kabupaten Indramayu. Oke, kita tahan dulu. Ya. Sebelumnya mungkin banyak nih sedulur smart. Yang mana sih kasih PZW? Ini Pak Haji Amin, tapi belum kenal gitu. Boleh sedikit kenalan dulu sama Pak Haji Amin. Pak Haji Amin tuh orang mana, lahir di mana, kemudian perjalanan karirnya sehingga sekarang ada di posisi Kepala Seksi PZW. Itu bagaimana Pak Haji? Boleh diceritakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin, ya itu nama pemberian dari orang tua saya. Ya, saya masuk di Kementerian Agama itu masih baru terhitungnya. Baru? Berapa tuh baru tuh? 2011. 2011. Ya. 2011. Pada saat itu posisi yang kita lamar ada posisi perencanaan dan keuangan. Dan pertama kali saya bergabung itu di bagian umum. Di bagian umum. Kemudian setelah itu kita di PPABP. Apa tuh Pak Haji? Yang biasa ngurusin gaji, potongan gaji. Ini umumnya berarti tahun berapa Pak Haji? 2000? Itu 2012. 2012. Ya, 2012. Okay. Kemudian setelah di PPABP, saya dipercaya untuk menduduki sebagai bendahara Pendis pada saat itu, pendidikan agama. Tetap ya di bagian keuangan ya? Di keuangan. Ya. Terus? Kemudian setelah di Pendis, saya juga pernah di bendahara Setjen, Sekretariat Jenderal. Wih, keren. Terus kemudian setelah di Setjen, di Pendis lagi. Iya. Setelah di Pendis, di Bimas, ya terakhir di Bimas. Tahun berapa tuh Pak Haji? Tahun 2022 sampai 2024. Oke, berarti bener-bener baru ini ya, PZW nih Pak Haji nih. Ya. Kemudian di 18 Oktober 2024 saya dipercaya untuk menggantikan saudara kita Pak Haji Sofyan karena beliau promosi ke Seksi PAIS Kabupaten Kota Cirebon untuk menduduki sebagai penyelenggara zakat dan wakaf. Oke, Oktober, November, Desember, Januari, berarti Februari, berarti sekitar masih 4 bulanan, berarti masih grace. Masih baru sedulur smart ya, tapi insya Allah setelah hari ini, setelah podcast ini semuanya pasti jadi kenal sama Pak Haji Amin. Mudah-mudahan. Nih, sebenarnya tupoksi untuk PZW itu apa aja sih Pak Haji? Ya, ada beberapa tupoksi yang dikaitkan dengan tugas kita selaku penyelenggara zakat dan wakaf ini. Ya, yang terutama adalah melayani masyarakat, Mbak. Melayani masyarakat dalam hal pengelolaan zakat dan wakaf. Ya. Terus juga kita melakukan bimbingan teknis terkait dengan zakat dan wakaf. Ya. Di masing-masing seksi itu ada bimbingan teknis dan kita yang terkait dengan zakat dan wakaf. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya? Ya, ada Simzat, ada Siwak, seperti itu. Ya. Dan ada berapa orang itu Pak Haji personilnya? Ya, di kita ada 4 personil sesungguhnya. 4 personil, boleh dikenalin biar tahu seluruh smart ya di PZW ada siapa aja.
Di PZW ada pertama Ibu Tin Juniarsi, ya itu bagian yang menyelenggarakan masalah wakaf perwakafan. Jadi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu umumnya ya, barangkali yang berkehendak untuk mengurus perwakafan, ya bisa melakukan konsultasi kalau di kitanya di Ibu Tin. Kemudian Ibu Tin Juniarsi, kemudian juga ada Mas Faris Noval, ada Mas Rian, ya kedua-duanya itu masih membantu kita. Yang PNS-nya baru Ibu Tin Juniarsi. Berarti berempat. Oh, berempat itu sama Pak Hajinya. Iya, berempat sama kita. Oh, saya pikir berempat tuh ada lagi ternyata. Iya. Kok ini banget tapi hebat ya. Ya, bisa alhamdulillah, sebegitu banyak hanya 4 orang, keren berarti ini Pak Haji nih. Kami pengen menjadikan PZW meskipun ramping, ya dari segi anggaran juga ramping, tetapi dari segi pekerjaan tidak ramping. Luas gitu ya. Luas. Kita ngobrolin zakat nih Pak Haji nih. Bukan ngobrolin wakaf dulu deh. Wakaf kan tadi antara wakaf dengan ada infak perasaannya, ada sodako, itu bedanya apa sih Pak Haji? Ya. Zakat, infak, sodako, ya itu sesungguhnya sama. Sama? Ya. Hanya bedanya apa tuh? Sesungguhnya sama karena apa? Karena sama-sama yang kita keluarkan. Oh, sama-sama mengeluarkan. Kita mengeluarkan. Ya. Berupa uang atau mungkin berupa benda? Berupa uang atau berupa harta. Nah, yang membedakannya ya ada dari sisi hukumnya. Ya, dari bentuknya, juga dari penerimanya. Ya, penerimanya. Betul. Kalau zakat kan sebuah kewajiban, keharusan yang harus dikeluarkan oleh umat Islam, ya, untuk membantu sesama. Betul. Dan ini zakat ini hukumnya wajib. Ya, zakat ini hukumnya wajib. Dan penerimanya juga tidak sembarangan. Betul, kalau nggak salah ada berapa tuh Pak Haji? 8 ada ya? 8. Betul ya? Ya, ada 8. Berarti masih benar nih, LPA-nya 100 nih. Ya, percaya. Percaya Pak Haji. Lanjut Pak Haji, itu gimana lagi tuh Pak Haji? Kemudian infak. Infak itu sama, harta yang kita keluarkan kepada orang lain. Tapi infak ini hukumnya sunnah. Sunnah ya? Penerimanya juga tidak terbatas kepada siapapun. Boleh. Ya. Oke, kalau zakat mah dibatasin 8 orang? 8 golongan, 8 orang, 8 asnaf tadi bahasa ininya ya. Kalau yang ini bebas kalau infak. Bebas infak. Dan sodako pun sama. Hukumnya sunnah. Berarti infak sama sodako hakikatnya sama. Infak dan sodako hakikatnya sama. Iya. Hanya yang bedanya kalau sodako itu tidak terbatas pada masalah harta. Jadi kita tidak harus mengeluarkan ini segini, saya ngasih uang atau ini saya ngasih beras, ini saya ngasih ini, tidak. Tetapi ilmu yang kita berikan kepada orang lain pun, ya itu bisa dikatakan dengan sodako. Termasuk Mbak Evi ini. Karena senyum aja sodako. Ya, senyum sodako. Betul ya Pak Haji ya. Iya, sodako itu prinsipnya bisa harta, bisa non harta. Ilmu yang kita berikan, ya itu kan untuk pembelajaran. Ibaratnya berarti tidak terbatas. Itu ya bedanya. Nah kalau wakafnya Pak Haji? Nah kalau wakaf itu aset yang diberikan ya untuk kepentingan umat Islam. Jadi ketika kita mampu bisa untuk mewakafkan sebidang tanah, silahkan untuk dikelola. Tapi yang mengelolanya ada nazir. Kalau di sini kan nazir itu pengelola. Itu kan ilmu baru lagi. Ya, nazir itu pengelola yang memanage wakaf masyarakat tadi. Ya, makanya dalam sebuah wakaf itu ada wakif itu yang memberikan. Ya, kemudian yang mengelola ini mau dikelola untuk apa nih? Ya, namanya nazir. Nazir tadi ya. Nazir. Terus mauquf alihnya ada wakif, ada wakaf, ada mauquf alih. Mauquf alih ini kita memberikan wakaf itu untuk apa? Ya, misalkan untuk masjid, ya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan sebagainya. Kayak kemarin pas Hab Kemenag juga ya Pak Haji ya, itu ya termasuk ya yang apa tuh? Wakaf ya. Ya. Nah gini Mbak. Itu gimana tuh Pak Haji? Ya setelah masyarakat melakukan ikrar wakaf, ya di KUA itu pejabatnya namanya PPAIW.
pejabat pembuat akta iqrar wakaf. Ya, selain kepala KUA juga beliau ini sebagai PPIW, pejabat pembuat akta iqrar wakaf. Itu di KUA? Ya, di KUA. Jadi nggak melulu masalah nikah ya? Ya, tidak. Pokoknya di KUA itu kompleks. Betul. Ya. Jadi masyarakat ketika wakif nih, pengen mewakafkan, silakan cari nadhirnya yang sekiranya hartanya, asetnya itu bisa dikelola dengan baik, bisa dijaga dengan baik. Betul, dan bermanfaat ya Pak Haji ya? Dan bermanfaat, silakan cari nadhir yang kompeten. Betul. Ya, yang amanah, yang jujur, yang sekiranya bisa menjaga aset ini. Kemudian datang ke kepala KUA atau PPIW untuk menyatakan ikrar. Bahwa saya menyerahkan. Iya, padahal itu cuma beberapa menit tuh, Mbak. Iya. Masya Allah. Tapi dampaknya sangat luar biasa sekali. Mengalir terus, ya. Dan setelah diikrarkan, ya silahkan untuk supaya lebih memberikan kepastian hukum, ya. Silahkan diurus sertifikat wakafnya. Jadi biar sah ya legalitasnya biar kuat, biar kuat. Sah sih secara sudah diikrarkan, tetapi khawatir di kemudian hari ada sesuatu hal yang mungkin yang tidak kita inginkan gitu Pak Haji ya, takut gitu. Baik. Tadi ngomongin zakat Pak Haji ya. Kalau zakat kan tadi Pak Haji kan sudah kayak sudah wajib. Itu kalau nggak salah 2,5 kilo ya. Kalau untuk beras ya. Nah kalau untuk 2025 bagaimana nih Pak Haji? Seandainya saya mah nggak mau beras gitu. Nah itu kalau mau diuangin gimana tuh Pak Haji? Ya, terima kasih di kesempatan ini kami juga ikut mensosialisasikan. Ya mudah-mudahan ini bagian dari sedekah kita. Betul, ini lagi Pak Haji ya. Bahwa sesuai dengan keputusan Basnas, Ketua Basnas kemarin juga kita diundang untuk merembuk masalah itu. Di situ ada terlibat Ketua MUI, ada ormas-ormas juga, terus juga dari Pemda Kabupaten Indramayu menetapkan bahwa besaran zakat bila dirupiahkan di Kabupaten Indramayu ini sebesar 37.500. 37.500 info terbaru nih ya. Pokoknya seluruh smart nggak rugi kalau dengerin kita. Kenapa? Karena akan tahu info terbaru. Tadi 37.500 ya. Baik Pak Haji. 37.500 ya itu bila dirupiahkan. Tapi kalau misalkan mampunya dengan beras boleh. Masalah, boleh. Iya. Jangan melihat keafdolannya ya. Memang kalau afdolnya berdasarkan kaidah itu ya memang berdasarkan qutul bilad atau makanan pokok di suatu negara. Ya, kalau kita makan pokoknya menggunakan pakai beras misalkan. Harus beras. Harus lebih bagusnya itu, tetapi untuk memudahkan masyarakat. Jadi nggak masalah. Bisa dirupiahkan. Yang penting wajib dan harus dilaksanakan. Terserah kemampuannya mau uang, mau beras, boleh Pak Haji gitu ya. Per jiwa. 37.500 itu per jiwa. Kalau misalkan kita ada anak 5 misalkan ya tinggal 37.500 kali 5. Sejauh ini Pak Haji ada program-program terbaru nggak dari ZWF ini? PZW. ZWF sih PZW. Penyelenggara zakat dan wakaf. Kita secara terbaru juga banyak Pak Bu. Inovasi-inovasi yang disampaikan dari Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf ini mengharapkan zakat itu tidak hanya sebatas zakat yang konsumtif. Apa tuh maksudnya? Artinya ketika kita memberikan zakat kepada seseorang itu langsung habis. Ya, harapannya zakat yang tadi berubah menjadi zakat yang produktif. Jadi ada beberapa program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama Pusat bahwa nanti ada program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat. Masya Allah. Pemberdayaan ekonomi umat ini diharapkan nanti ada orang-orang yang mustahik zakat, ya memang dia dalam kategori yang 8 tadi, kemudian kita kasih bantuan itu dari zakat, dan bantuan itu harapannya bisa berkembang. Sehingga harapannya jadi nggak stuck gitu ya. Yang semula menjadi mustahik ya artinya
orang-orang yang selalu mengharapkan diberi zakat, kemudian setelah diberi bantuan, kemudian bantuan itu berkembang sehingga diharapkan beliau-beliau menjadi muzaki. Artinya orang yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi nggak ini terus gitu ya, berkembang juga, ikutan berkembang gitu Pak Haji ya. Keren. Tapi sejauh ini kalau Kemenag mengawasinya gimana tuh caranya Pak Haji biar semuanya berjalan dengan lancar? Ya, posisi Kemenag dalam hal pemantauan ya, kita tentunya tidak bisa melakukan pemantauan secara langsung, tetapi kita berkoordinasi dengan Basnas ya, dan Amal Zakat Nasional ini adalah lembaga non struktural Mbak, yang dibentuk oleh pemerintah ya untuk membantu dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat. Kemudian juga selain Basnas ada juga lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta. Oleh masyarakat seperti ada di kita ada Lazisnu, ada lembaga zakat Muhammadiyah juga ada, juga beberapa organisasi masyarakat juga di dalamnya itu ada ya. Nah, kita dalam hal pengawasan ini kita berkoordinasi dengan Basnas ya. Juga kita setiap tahun juga ada audit ya yang dilakukan oleh, ada yang dari kantor akuntan publik, juga ada yang dilakukan oleh audit internal Kementerian Agama. Berarti semua turun Pak Haji ya? Semua turun. Jadi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas dan lembaga amil zakat, semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Iya. Jadi tenang aja gitu ya, semuanya berjalan lancar insya Allah, karena semuanya juga ikut mengawasi. Mengawasi. Paling tidak itu ada 3 pengawasan. Pertama dari kantor akuntan ya terkait dengan alur keuangan. Ada juga yang dilakukan oleh pengawas syariah. Ya, apakah zakat-zakat yang terkumpul ini sudah disalurkan sesuai dengan syariat Islam atau belum? Ada lagi Pak Haji? Ada. Luas ya ternyata. Terus juga ada tentang tata kelolanya nih. Ya, personil-personil. Sampai tata kelola pun ada. Secara syariahnya ada, tata kelolanya pun ada. Secara keuangan juga ada. Itu jadi masyarakat tidak perlu khawatir perlu ragu gitu untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Tadi Pak Haji sempat menyinggung tadi ada program apa tuh, aplikasi tuh ada apa tuh tadi kalau nggak salah di awal tadi? Ada Simzat. Ada itu gimana tuh, Pak? Sistem informasi perzakatan ya, itu terkait dengan berapa orang yang sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyalurkan zakatnya lewat Basnas ya, berapa yang lewat Laznas ya, itu seperti itu ya. Pada prinsipnya begini ya, sesungguhnya kehadiran Basnas dan lembaga-lembaga zakat yang lainnya itu untuk membantu masyarakat, untuk membantu pemerintah dalam hal pendistribusian. Ya, sebenarnya nih bisa nih Mbak, kalau misalkan saya pengen mengeluarkan zakat nih, saya tahu ini mustahiknya nih, orang-orang yang perlu dibantunya ini, bisa saya langsung ngasihkan zakat ke orang tersebut. Tetapi dikhawatirkan tidak merata. Betul, takutnya malah di sebelah sana. Ya, sebelah sana yang butuh malah tidak kebagian gitu, nggak kena gitu ya. Ya, soalnya di masyarakat itu, mohon maaf ya, yang beberapa di Indramayu juga ada. Jadi karena anaknya ngajinya di situ, sehingga dapat harus gitu. Iya, di situ. Kalau misalkan santrinya ada sekian puluh, sekian ratus, udah langsung hitung gitu. Bisa numpuknya kan di satu hanya di satu tempat, nggak disebar gitu. Makanya kehadiran Basnas, kehadiran UPZ yang ada di desa-desa dalam rangka mengurangi kecemburuan, mengurangi kesenjangan. Makanya kalau misalkan masyarakat menyalurkannya lewat Basnas atau lewat UPZ, itu insya Allah sudah dipastikan akan terdistribusi pemerataan. Dari 8 ini ya kita kaji nih yang lebih penting, yang lebih mana gitu ya, yang lebih urgent tuh yang mana. Terus sejauh ini Pak Haji ada nggak tantangannya, atau mungkin sudah udah bukan kenapa sih, kayak sudah ada rintangan atau ada apa gitu
selama di PZW ini? Sesungguhnya yang namanya pekerjaan itu ada tantangannya, ada kendalanya juga ada. Tetapi yang namanya hambatan dan itu akan menjadi tantangan bagi kita semuanya. Ya, itu. Jadi pada prinsipnya setiap pekerjaan apapun itu pasti ada tantangan atau kendala. Tetapi dengan kita melakukan kolaborasi dengan sinergi juga dengan soliditas kita, insya Allah persoalan-persoalan yang kita hadapi akan bisa terselesaikan semuanya. Oke, sejauh ini Pak Haji, PZW ini merangkul generasi muda nggak nih? Supaya biar ikutan gitu. Ya, di program-program kita secara keseluruhan nih Mbak, artinya sudah di launching juga di Ada yang baru, apa tuh? Ya, dicoba misalkan kita masuk ke aplikasi nih, di aplikasi ya itu di situ ada layanan zakat bisa misalkan generasi Gen Z yang mungkin kelebihan harta ya atau banyak rezeki. Amin. Ya, amin. Emang Gen Z? Ya, silakan nggak usah harus ke Basnas karena jauh misalkan. Jadi bisa langsung sendiri. Bisa langsung lihat di aplikasi ya. Terus juga ya di beberapa kota generasi Gen Z itu kan generasi yang sadar akan kewajiban. Betul. Sehingga mereka-mereka yang sudah tersadarkan hatinya ya, sudah tergerak hatinya, bisa langsung intip-intip gitu Pak Haji. Bisa langsung. Ya. Harapannya Pak Haji untuk masyarakat atau mungkin untuk generasi muda juga gitu, apa nih? Ya, harapan kami kepada masyarakat dan juga generasi muda bahwa mari kita laksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Ya, artinya yang diberikan kepada kita laksanakan. Seperti apa? Seperti dalam hal pembayaran zakat. Betul. Ya, zakat itu tidak harus malu-malu ya. Misalkan kita harus ke kantor zakat atau kepada lembaga zakat. Sekarang bisa diakses gitu Pak Haji. Bisa diakses. Dan apa namanya Pak Haji? Layanan zakat ya? Ya, layanan. Itu hampir setiap bank, setiap aplikasi itu ada. Ada? Ya. Oke. Contoh misalkan ketika kita ke BSI atau ke BJB itu kan pasti ada. Coba sekali-kali dilihat gitu ya. Iya, ada bahkan perbankan itu yang tidak bisa keluar dari aplikasi itu. Kalau belum melihat jangan-jangan. Sebelum kita membayar. Ya. Terus juga untuk generasi muda ya itu banyak beasiswa yang bisa diakses melalui Basnas ya, terutama di Basnas Pusat banyak program yang sumber dananya itu dari zakat ya. Itu tahap ya baik itu di Basnas Kabupaten, Provinsi maupun di Basnas Pusat. Oke, sekarang yang lagi happening nih tentang makan gizi gratis gitu ya. Nah, menurut Pak Haji, pendapat dari Pak Haji ini apa gitu? Iya, MBG ya atau makan bergizi gratis. Ini merupakan salah satu terobosan, salah satu janji kampanye dari Presiden Prabowo. Iya, pada prinsipnya MBG itu kan salah satu upaya untuk mencegah adanya stunting, adanya kebodohan dan sebagainya dikarenakan kurangnya asupan makanan yang bergizi. Betul. Nah, sepanjang yang diberikan itu adalah mereka yang masuk dalam 8 golongan tadi, bagi kami program MBG itu apa salahnya gitu. Nggak masalah gitu, selama tadi masih 8 asnaf gitu Pak Haji ya. Sebenarnya ini bisa jadi ketika MBG didanai salah satunya dari Basnas, juga nanti mungkin ada kewajiban dari pemerintah untuk menggenjot juga kepada masyarakat untuk kewajiban menyalurkan zakat. Ini Mbak secara nasional ya.
secara nasional berdasarkan Pusat Kajian Basnas itu melakukan survei. Oke. Ya, itu surveinya itu kalau misalkan masyarakat sadar membayar zakat, itu terkumpul 430 triliun. Masya Allah. Iya, dari zakat nih. Masya Allah. Iya, berarti ya sekitar seperempatnya dari APBN lah. Kalau APBN-nya 3.000 itu bukan M ya, T ya. T, iya. Duit itu kan sebanyak Iya. apa? Tetapi pada survei yang sama di tahun yang sama juga, bahwa pengumpulan zakat itu baru 3,9%, baru 12 triliun dari 430 triliun. Belum ya. menyeluruh. Jadi diharapkan ketika MBG ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan, juga ditopang dengan adanya kekuasaan, supaya pemerintah menggenjot juga sadar zakat gitu sadar zakat. ya. Iya. Zakat itu ada dua ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kan ya paling 2,5 kilo, tetapi juga 2,5 kilo itu kewajiban setiap individu yang mampu. Ya, dalam 1 bulan, di bulan Ramadan, ya kalau 2,5 kilo, ya 2,5 kilo kali jumlah penduduk yang mampu misalkan, itu sudah banyak terkumpul. Tadi nyampe T tadi ya? Ya, sampai T. Itu belum ditambah dengan zakat malnya. Kalau mal lebih lagi Pak Haji. Lebih lagi. Dan sejauh ini kayaknya belum ini juga ya, belum rata juga ya untuk zakat mal ya? Ya, belum rata. Ya, tapi juga tadi ketika kesadaran masyarakatnya tinggi, itu zakat mal juga sudah bisa optimal. Oke, mudah-mudahan setelah ini Sedulur Smart juga semuanya sadar zakat juga Pak Haji ya. Amin. Terakhir Pak Haji, harapan untuk Smart Podcast. Ya, Smart Podcast ini sebuah alternatif dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Betul. Ya, bukan hanya dikhususkan untuk Kementerian Agama saja, tetapi kepada masyarakat umum. Betul. Ya, baik itu yang terpelajar maupun yang petani juga, umum pedagang dan sebagainya itu. Harapannya bahwa podcast Smart ini semakin smart. Amin. Semakin kreatif. Amin. Terima kasih Pak Haji. Saya lihat sudah ada pengiklan juga yang masuk. Itu artinya bahwa Smart Podcast ini dinantikan oleh masyarakat Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi jangan lupa juga untuk Sedulur Smart untuk terus mendukung kita, untuk like, komen, dan subscribe. Pak Haji Amin, sebelumnya terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Begitu juga dengan Sedulur Smart, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe. Evi dan Pak Haji Amin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.